Hari ini Akane memutuskan untuk pergi bersama Jet menaiki kereta kuda. Akane sangat tak sabar menuju ke pasar yang membuat Jet tertawa. Akane bingung apakah itu terlalu jelas dan Jet mengatakan iya, itu terlalu jelas dari wajah Akane. Dan Akane tak menyangkalnya karena ia memang ingin pergi ke pasar di dunia ini. Bagi Akane sangat membosankan ketika semua bahan sudah tersedia di rumah dan meminta maaf karena menuruti keinginan egoisnya. Bahkan pakaian yang digunakan Akane juga dipersiapkan oleh Jet. Meski tak terbiasa, tapi pakaian ini terlihat sangat imut dan Akane merasa senang makainya. Akane menjadi sangat penasaran apa saja yang dijual di pasar. Ini akan menjadi pertama kalinya Akane memasak menggunakan bahan dari dunia ini. Sesampainya di pasar, Akane kagum dengan pasarnya. Ia melihat banyak sekali bahan-bahan yang dijual di sana. Ia melihat sesuatu yang asing baginya dan bertanya, apakah itu? Jet meminta Akane untuk mengulurkan tangannya yang membuat Akane merasa gugup. Jet memegang tangan Akane dan merapalkan sebuah sihir appraisal. Dan tiba-tiba muncul sebuah tulisan yang menjelaskan bahan sebelumnya. Akane sungguh iri dengan sihir. Kalau saja Akane punya mana yang lebih, maka ia tak perlu meminjam mana dari orang lain seperti ini. Akane menjadi cemberut karena Jet tertawa melihatnya. Jet mengelaknya dan menjelaskan maksudnya dan lebih nyaman melakukan sambil bergandengan tangan. Tapi Akane merasa tak cocok untuk dirinya. Dan kenapa harus bergandengan tangan? Akane bahkan mengetahui hanya dengan menyentuh bagian telapak tangan saja sudah bisa mengalirkan mana. Akane menjahili Jet dan menyuruhnya untuk menjelaskan dalam 20 kata. Jet pun bingung dan mencoba semampunya, tapi hanya bisa 8 kata saja. Akane pun berpikir sejenak apa yang harus ia masak, apalagi mengingat wajah adiknya yang sangat bahagia itu membuatnya semakin tak sabar. Sesampainya di rumah, Akane langsung memasak dan bertanya apakah Jet baik-baik saja. Jet terlihat sedang menangis karena mengiris bawang. Ketika Akane melihatnya, Akane memberikan saran yang dapat membantu Jet dalam mengupas bawang dengan alat pengupas. Jet bertanya apa itu dan Akane menggodanya dengan berkata kalau ini adalah item sihir. Jet menjadi bersemangat karena melihat item sihir dari dunia Akane. Setelah itu mereka melanjutkan kembali memasaknya, mulai dari mengupas, mencuci beras hingga semuanya matang. Tak lama kemudian Hiyori pulang dengan perasaan tak sabar. Akane memarahi Hiyori yang bersikap tidak sopan seperti membuka pintu yang terlalu keras. Juga ia tak mencuci tangannya ataupun mengganti bajunya. Hiyori membalas kalau adiknya yang imut ini baru saja pulang, tapi kenapa diceramahi? Dan berkata apakah Akane itu ibunya? Kalau Akane adalah seorang kakak, harusnya ia memanjakan adiknya. Akane mencoba menuruti kata adiknya dan segera ganti pakaian. Pangeran yang datang bersama Hiyori terdiam kebingungan dan bertanya apakah ia juga harus cuci tangan, yang membuat Akane terdiam tanpa kata. Hiyori dan pangeran sedang ngobrol di ruang tamu, sedangkan Akane tampak gugup dan bertanya ke Jet, kenapa pangeran di sini? Apa jangan-jangan ia ikut makan bersama Akane dan Hiyori? Dan Jet yakin sepertinya iya. Bahkan pelayan milik pangeran juga ikut datang menemaninya, yang membuat Akane tak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia menjadi tak percaya diri dengan masakannya. Apakah makanannya benar-benar cocok untuk bangsawan? Jet mengerti perasaan Akane dan mengancam kalau Akane tak dapat melarikan diri. Akane pun terpaksa menerima tantangan itu. Akane mulai memasak dan memasukkan satu persatu bahan di sana. Setelah itu ia meminta Jet untuk mencicipi rasanya dan Jet dibuat kaget. Lalu Akane masih terus lanjut memasak satu persatu yang tampaknya akan membuat sebuah omelet atau omurice. Ketika sudah siap, Akane pergi melihat Hiyori dan kaget di mana maid sebelumnya berada. Ternyata Hiyori menyuruh semua maid itu keluar karena bagi Hiyori ini adalah rumah miliknya. Jadi ia tak butuh semacam pelayan di rumah ini. Akane hanya bisa setuju dengan Hiyori. Juga makanannya sudah siap. Jadi Akane meminta tolong Hiyori untuk menyiapkan piring. Hiyori pun dengan sigap membantu kakaknya dan ia juga memanggil pangeran untuk ikut membantunya. Itu membuat Akane panik karena ia melihat adiknya memaksa pangeran. Tapi pangeran hanya bisa tertawa melihatnya. Setelah itu omelet dengan sup jagung siap dihidangkan. Mereka semua makan bersama. Dimulai dari Hiyori yang memakan dan kagum dengan rasa sup jagungnya. Hiyori takjub dengan rasa manisnya yang muncul dari jagung itu sendiri. Akane juga memakannya dengan lahap. Akane kaget melihat Jet yang menatapnya dan Jet berkata kalau ia suka sup jagung buatan Akane. Pangeran kagum dengan rasa yang disukai Hiyori. Bagi Hiyori, setiap masakan yang dibuat Akane pasti selalu terasa enak dan Hiyori juga meminta pangeran untuk mencoba omelet. Ketika pangeran mencobanya, ia sangat kagum dengan rasanya yang sangat lezat. Ia bertanya-tanya apakah ini yang dinamakan nasi itu. Ia bisa merasakan nikmatnya tercampur menjadi satu. Ini benar-benar membuat pangeran senang. Pangeran penasaran apa yang sedang dipegang Hiyori dan itu adalah saus. Meskipun mereka punya saus dari toko
toko, tapi saus buatan Akane terasa lebih enak dan tanpa sadar mereka sudah menghabiskan makanannya. Pangeran benar-benar bersyukur bisa mencicipi makanan buatan Akane dan juga ia meminta maaf ke Akane. Akane bingung dengan apa yang terjadi sekarang. Pangeran dengan wajah seriusnya berkata, meskipun ia sudah berjanji untuk memastikan kenyamanan Akane dan Hiyori dan memaksa datang ke dunia ini, itu membuat pangeran masih merasa bersalah. Dan juga untuk Akane yang terpaksa ikut meski bukan ia yang dipanggil, bahkan membuatnya terbebani terhadap segala hal. Tapi pangeran berharap agar Hiyori tetap bisa membantunya demi melindungi kerajaan. Dan sekali lagi pangeran meminta maaf atas keegoisan mereka yang membuat Akane bingung menanggapinya. Memang benar apa yang dikatakan pangeran, meskipun dunia ini membutuhkan Hiyori, tapi bagaimana dengan mereka yang terseret ke dunia ini? Hiyori tiba-tiba berkata kalau pangeran sangatlah baik, tapi itu semua salah Hiyori karena masih belum mampu untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Bagi Hiyori, hanya dia yang bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi karena pangeran sadar akan keegoisan mereka, maka Hiyori menuntut mereka untuk melindungi mereka di saat bahaya terjadi, terutama bagi Akane. Bagi Hiyori, selama ia bisa memakan masakan Akane, apapun akan ia lewati. Akane juga setuju dengan pendapat Hiyori. Akane sendiri semenjak datang ke sini, ia tak melakukan apapun yang membuatnya sangat stres. Tapi saat ini, ia ingin mendukung keinginan adiknya dan membantunya dengan membuatkan makanan yang enak setiap hari. Jadi Akane meminta dengan tulus kepada pangeran untuk selalu menjaga adiknya. Pangeran pun menyanggupi permintaan Akane dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi Hiyori apapun yang terjadi. Hiyori tak menyangka melihat pangeran yang benar-benar terlihat seperti seorang pangeran dalam cerita fiksi. Pangeran hanya bisa tersipu malu karena tindakan sebelumnya. Menurut Hiyori, pangeran benar-benar orang yang baik yang membuat pangeran menjadi sangat malu dan mereka pun tertawa bersama dan cerita pun berlanjut.